Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Wa usalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ilmu yang Allah berikan kepada hambanya ibarat air hujan yang turun dari langit, sedangkan hati manusia sebagaimana layaknya permukaan bumi yang menampungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiya." Allah taala menurunkan minas samaa'i ma'an, air dari langit. Fasalat awdiyatun biqadariha, maka berbagai macam lembah, ada berbagai macam sungai, semua tempat yang cekung di muka bumi ini terisi dengan air sesuai dengan takarannya. Para ulama memahami hal ini bahwasanya ilmu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia layaknya air hujan, sementara hati kita sebagai penampung ilmu sebagaimana layaknya permukaan bumi. Dan kita memiliki pemahaman bahwa air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sehingga semakin rendah sebuah permukaan bumi maka akan semakin banyak diisi dengan air. Maka demikian pula hati para hambanya, semakin tawadhu hati seorang hamba akan lebih banyak diisi dengan ilmu ketika dia tawadhu di hadapan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang bernama Abdullah bin Abbas al-Abbasi mengatakan, "Al-mutawadhi'u fi tullabil ilmi aktsar bil ilmi." Orang yang tawadhu di kalangan penuntut ilmu, mereka adalah manusia yang paling banyak ilmunya. Kama annal makanan munkhafid aktsarul ghudani ma'an. Sebagaimana tempat yang landai akan dihuni oleh banyak air karena air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara kunci sukses untuk belajar agar kita bisa lebih banyak dan lebih mudah dalam belajar ilmu agama, lebih mudah dalam menghafalkan ilmu agama. Kunci suksesnya salah satunya adalah tawadhu di hadapan ilmu. Imam Ahmad rahimahullah taala pernah mengatakan, "Talabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sa'at niyyatuhu." Belajar ilmu agama adalah amalan yang tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Kemudian ada salah satu di antara muridnya yang bertanya, "Wa ma sihatun niyat?" Lalu apa yang dimaksud dengan niatnya lurus itu ya Imam Ahmad? Kata beliau rahimahullah taala, "Ayyatawadhu ala wa ayyanwi yara al-jahli an nafsihi wa an ghairi." Dia bersikap tawadhu di hadapan ilmu dan memiliki niat untuk menghilangkan potensi kebodohan yang ada pada dirinya dan ada yang ada pada orang lain. Kita dilahirkan dari rahim ibu kita
dalam kondisi tidak mengetahui apapun. Kita tidak tahu baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hambanya setahap demi setahap. Allah Taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apapun. Siapapun manusia kondisinya sama. Maka kita dengan para ulama dewasa silam ketika dilahirkan dari rahim ibunya dalam kondisi yang sama. Imam Asy-Syafi'i ketika dilahirkan dari rahim ibunya beliau tidak tahu apa-apa. Imam Ahmad ketika dilahirkan dari rahim ibunya juga tidak tahu apa-apa. Demikian pula Imam An-Nawawi dan para ulama yang lainnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapapun nama ulama yang kita kenal, ketika mereka keluar dari rahim ibunya dalam kondisi sama sebagaimana kita. Yang menjadi pertanyaan, ketika kita mulai start dari kondisi nol semuanya, tapi ada di antara hamba Allah yang dia melaju pesat sehingga memiliki ilmu yang banyak, dan ada di antara hamba Allah yang mengalami kemunduran, ada juga di antara hamba Allah yang jalan di tempat. Jangan bahkan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara pembedanya adalah kualitas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena itulah jamaah dimakan Allah, setelah kita menyadari bahwasanya kita ini makhluk asalnya yang kondisinya bodoh, maka selanjutnya semangat keterbukaan yang ada pada diri kita untuk mau belajar, itulah salah satu di antara contoh bentuk tawadhu di hadapan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka sekali lagi kunci sukses untuk belajar sebagaimana yang dipahami oleh para ulama adalah berusaha untuk menjadi hamba yang tawadhu di hadapan ilmu agama, berusaha untuk menjadi hamba yang selalu merasa terbuka untuk belajar ilmu agama. Seorang ulama di zaman tabi'in, Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan, "La yazalu rajulu 'aliman ma ta'allama." Seseorang akan senantiasa bisa disebut sebagai orang alim selama dia membuka dirinya untuk mau belajar. Belajar ilmu agama tidak ada batas usia. Baik dari kecil sampai batas waktu kapan, gak ada batas usia. Siapapun yang merasa dirinya masih banyak belum mengetahui banyak hal dari agamanya, maka dia masih punya peluang yang terbuka luas untuk menambah pengetahuan agama. Dan itulah sebagai bentuk tawadhu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat dimakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bentuk tawadhu di hadapan ilmu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Nabi SAW pernah mendefinisikan lawan dari kata tawadhu, yaitu sikap sombong. Beliau SAW mengatakan, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah ketika seseorang itu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Maka berarti berlaku sebaliknya. Orang yang tawadhu adalah manusia yang siap menerima kebenaran dan dia tidak meremehkan orang lain. Dia tidak merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu yang dilakukan oleh manusia terkadang ada bentuknya tawadhu fisik. Contoh tawadhu fisik misalnya, dia berpakaian sederhana. Dia menggunakan sandal yang sederhana. Fasilitas hidupnya sederhana. Itu tawadhu fisik. Dan tawadhu fisik bisa saja dimiliki oleh muslim dan non-muslim. Bisa saja dilakukan oleh ahli sunnah dan orang-orang yang punya penyimpangan akidah. Bahkan sebagian kelompok sufi lebih menampakkan tawadhu fisik dibandingkan sebagian ulama dalam penampilan fisiknya. Mereka sengaja memilih pakaian yang tidak bagus. Mereka sengaja memilih fasilitas hidup yang kurang
untuk menampakkan tawadhu, tapi ini tawadhu fisik. Ada tawadhu yang lebih tinggi dibandingkan itu. Tawadhu yang diajarkan dalam syariat kita, apa itu? Siap menerima kebenaran. Ada orang yang penampilan fisiknya mungkin tawadhu, dia penampilan pakaiannya sederhana, fasilitas hidupnya sedikit, dia lebih memilih untuk hidup sederhana. Tapi kemudian di hadapan kebenaran kadang dia menolak. Maka dia lebih mementingkan tawadhu fisik dibandingkan tawadhu batin. Padahal sebenarnya tawadhu yang kedua itulah yang lebih ditekankan dalam syariat kita. Bagaimana seseorang siap untuk menerima setiap kebenaran yang sampai kepadanya. Sehingga ada sebagian di antara tokoh yang menyimpang akidahnya dan dia terkenal sebagai orang yang tawadhu secara fisik, penampilannya tawadhu. Tapi ketika datang kepadanya sebuah peringatan bahwa amalan yang kau lakukan tidak sesuai sunnah Nabi SAW, dia enggak mau terima. Sehingga di hadapan kebenaran dia tidak mau tunduk, meskipun penampilan fisiknya dia tawadhu. Karena itu jangan firman Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin yang tawadhu, dia akan berusaha untuk mau menerima apapun kebenaran yang datang kepadanya dengan cara dia mau belajar, dan yang kedua berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari meskipun bisa jadi itu bertentangan dengan kebiasaannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita hambanya yang tawadhu. Tawadhu di hadapan masyarakat yang lainnya, tawadhu di hadapan muslim yang lain, tawadhu di hadapan kebenaran. Karena ini salah satu di antara kunci agar kita bisa berhasil ketika kita ingin belajar ilmu agama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighu hubbak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.